di bagian tubuh yang sakit, bacakan doa Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Baca. Seketika berkurang penyakitnya, bahkan jadi jalan sembuhnya. Sok. Ya, sok. Sekarang mau terapi apa lagi nih? Jangan jari telunjuk. Mau terapi apa lagi dengan jari telunjuk? Sok. Sama mau telinga berdenging, mau apa? Silakan di sini teman-teman. Terapinin aja. Sakit mata, berkunang-kunang. Secara medis, penyakit mata itu banyak. Ada minus, ada plus, ada silinders, ada glukoma, ada katarak, ada rabun. Orang terkena penyakit diabetes juga akan berkurang pandangannya jadi rabun. Ya. Segala apapun penyakit yang ada di mata, sok buktikan dengan jari telunjuk kita. Buktikan. Ya, kalau belum dibuktikan jangan dulu komentar. Buktikan. Sehingga apa? Teman-teman bukan hanya mendengar, percaya, namun tidak membuktikan. Sehingga tidak muncul keyakinan. Ini bukti Al-Quran Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Ini bukti teman-teman. Yuk, petunjuknya di mana? Di Al-Quran. Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Yuk, ini jari telunjuk kita. Sentuh di sini. Ya, sentuh di sini. Kayak gini nyentuhnya ya. Kayak gini dulu ya. Kayak gini nih. Nah, udah? Ini agak sedikit ditekan ya, maka usahakan jarinya jangan panjang kukunya. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, kuku nggak boleh panjang, apapun alasannya. Ya, apapun alasannya. Alasannya mau buat selilit lah, mau buat berhin telinga lah, jorok. Ya, kuku itu nggak boleh panjang. Seperti ini ya. Dah? Seperti ini. Ditekan. Agak sedikit pusing kalau ditekan, kalau titiknya pas. Kemudian pejamkan matanya. Putar jarinya. Arahkan keluar, ikuti tulangnya. Agak sedikit ditekan, sehingga teman-teman akan seperti buih-buih di dalam mata, gelembung-gelembung dalam mata. Arahkan ke telinga, jangan dulu dibuka matanya, tutup lubang telinganya, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tarik ke belakang. Jangan dulu dibuka mata selagi badan belum merasakan hangat. Kalau badannya udah hangat, silakan buka matanya pelan-pelan. Ya, nanti muncul bercak-bercak seperti air. Dan lihat 10 detik, 15 detik kemudian. Jernih sekali pandangannya. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, kalau nggak percaya, buktikan. Langsung jernih pandangannya. Sok, buktikan. Al-Quran Az-Zariyat ayat 21. Buktikan teman-teman. Ya, inilah hebatnya Allah dalam menciptakan tubuh manusia. Makanya apa? Bagi orang-orang yang mau berpikir, yang akan Allah berikan petunjuk ini. Nah, sekarang kita udah dikasih tahu petunjuknya. Mau praktek nggak ayat Al-Quran? Ya, lagi ya. Lagi. Yang mau direkam silakan. Yang mau direkam silakan. Bagi yang belum follow, silakan di-follow dulu. Yang merasa bermanfaat, silakan bagikan ke saudara, keluarga, sahabat, teman, lingkungan, silakan bagikan. Yang merasa bermanfaat. Yuk, yang ingin mensupport dakwahnya, jangan lupa di tap-tapnya. Yuk, buktikan bersama-sama. Perhatikan ya. Yang mau direkam, silakan. Yang mau direkam silakan. Oke? Ini untuk apa? Bagi teman-teman yang punya masalah mata minus, mata plus, mata silinders, glukoma, katarak, rabun dan lain sebagainya. Segala apapun penyakit yang ada di mata. Ingat Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 21. Buktikan. Caranya bagaimana? Yuk, kayak gini dulu nih. Ya, kayak gini. Sentuh di sini, dah. Agak sedikit ditekan ya. Jadi ujungnya sini agak sedikit ditekan nanti. Agak sedikit ditekan. Setelah ditekan, kepala langsung bereaksi seperti pusing, seperti berat. Itu bagus, ya. Agak sedikit ditekan. Lalu tutup matanya. Putar jarinya. Arahkan keluar. Agak sedikit ditekan bola matanya. Nanti akan keluar seperti buih-buih. Bunyi krecek-krecek, ya. Bunyi. Arahkan ke daun telinga. Kanan kiri arahkan ke daun telinga. Depan daun telinga, tutup lubang telinganya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tarik ke belakang, agak kencang nariknya. Jangan dulu dibuka matanya kalau badannya belum hangat. Jangan dulu dibuka matanya kalau badan belum bereaksi. Karena apa? Setelah kita tarik, badan langsung bereaksi. Merinding, hangat, segar. Nah, nanti kalau badannya udah bereaksi, buka pelan-pelan. Nanti muncul bercak-bercak. Matanya ada bercak-bercak air. Dan lihat 10-15 detik kemudian. Jernih sekali pandangannya. Kalau nggak percaya, buktikan. Ya, kalau nggak percaya, buktikan. Ya, seperti itu ya. Lantas apalagi ikhtiar yang bisa dilakukan? Sayangnya saya nggak bawa kitabnya. Kalau saya bawa kitabnya, saya tunjukkan ke teman-teman. Ya, kalau ada kitabnya, saya tunjukkan ke teman-teman. Ya, langkah kedua bisa ditiarkan dengan apa? Kita ikuti cara Rasulullah ketika nguap.
Rasulullah ketika nguap tutup mulut. Maka ikuti, kalau lagi nguap tutup mulut. Tutup dengan tangan. Mingkem tutup. Biarkan angin itu keluar lewat hidung. Sok yang punya masalah sinus, masalah polip, resdung dan lain sebagainya, flu yang nggak sembuh-sembuh, sok akan keluar aroma amis. Nah, itu pelan-pelan nanti akan memperbaiki teman-teman. Dan ketika nguap mulutnya ditutup, air mata akan keluar. Pegang air matanya. Dia akan berpasir. Kenapa? Air mata yang keluar membersihkan kotoran-kotoran yang ada di mata. Ketika nguap mulutnya ditutup, angin dari telinga keluar. Sehingga teman-teman yang punya masalah vertigo, punya masalah migrain, yang sakit kepala nggak sembuh-sembuh, sok seiring berjalannya waktu akan sembuh teman-teman. Inilah indahnya kalau kita hidup dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah kenapa Rasulullah mewanti-wanti kepada diri kita dengan tangisan yang begitu dengan tangisan yang sangat luar biasa. Ummati, ummati, ummati. Apa pesan beliau? Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnahku. Maka ayo teman-teman, ciptakan hidup dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Nguap, ngikutin cara Rasulullah aja bisa bikin sehat. Tuh teman-teman. Ya, ayo praktekin. Apapun penyakitnya, sentuh dengan jari telunjuk kita. Sentuh di bagian tubuh yang sakit, tepat pada garisnya. Seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa sampai sembuh. Sok teman-teman, udah dibuktikan belum? Amin. Udah dibuktikan belum? Sok, penyakit apapun. Ya, kita kalau mau bicara terapi, kita mau bicara terapi. Kitabnya jual nggak banyak, di Gramedia, di toko buku banyak. Cari kitab Syama'il Muhammadiyah. Cari kitab itu. Cari kitab Tibun Nabawi. Cari kitab itu. Cari kitab Tibul Qulub. Cari kitab itu. Cari kitab Asy-Syifa, tulisan dari Ibnu Sina. Cari kitab itu. Kita kalau mau bicara tentang sehat, rujukan para ulama, itu jelas teman-teman. Sesuai tuntunan syariat agama. Ya. Tok teman-teman, yuk, ada nggak di sini yang punya penyakit jantung, punya penyakit paru-paru, masalah lambung? Intinya kalau udah bicara jantung nggak usah ditanya ya, mau jantung bocor kek, mau jantung klepnya kek, mau lemah jantung kek, masalah paru-paru juga nggak usah ditanya, mau radang paru-paru, paru-paru basah, mau asma, mau apapun. Intinya semua penyakit yang ada di jantung, penyakit yang ada di paru-paru, penyakit yang ada di lambung. Sok. Jari telunjuk kita sentuh di bagian tubuh yang sakit tepat pada garisnya. Pertama, sok. Di mana? Di sini kan ada garis nih. Ada tulang. Dada kanan pakai tangan kiri, dada kiri pakai tangan kanan. Caranya bagaimana? Gini. Ini ada tulang nih. Tulang ini nih, kelihatan nih ya, tulang. Sentuh di sini. Dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sentuh aja kayak gini. Ya, sentuh kayak gini. Nah, nanti kalau disentuh, ditekan kok ada yang sakit, tekan. Tambah kencang tekanannya. Kenapa? Karena semakin kencang tekanannya, nanti tangan kita langsung berkurang tuh tenaganya. Langsung seperti hilang tenaga, lemes banget. Begitu dilepas, dia membentuk tekanan. Sehingga peredaran darah langsung lancar ke tangan. Tangan kebas, tangan kesemutan juga bisa jadi ikhtiarnya. Sok, begitu ditekan di sini, sok, rasakan. Nafasnya masih makin plong, detak jantungnya makin nikmat, lambungnya makin nyaman. Sok, sok kalau nggak percaya buktikan teman-teman. Ya, bukan di tulang, di bawah tulang. Ini kan ada tulang nih, ya. Di bawahnya persis, ini ada tulang kosong, ada area kosong. Isinya hanya angin, isinya jalan lemak. Tekan sini. Yuk, sok, ditekan kayak gini. Ya, silakan. Kalau ada rasa sakit, tekan sakitnya. Makin kencang, tangan langsung berkurang tenaganya. Itulah kenapa dalam dunia padepokan, dunia pencak silat dan lain sebagainya, ada namanya titik totok. Sekali ditotok, tetek, orangnya nggak bisa gerak. Nah, karena di sini titiknya teman-teman. Ya, jadi ilmu itu indah. Bahkan kalau kita lihat ilmu itu bulat. Bisa dipelajari dari segi spiritual, dari segi medis, alternatif, bahkan dari orang-orang yang belajar ilmu olahraga pencak silat dan lain sebagainya. Itu semua saling bersatu. Seperti itu teman-teman. Bahkan dengan ilmu nafas aja bisa jadi jalan kesembuhan. Tuh, betapa dahsyatnya tubuh manusia. Buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Sok, kurang apa lagi? Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Oke? Nikmat mana lagi? Yang mata minus itu buat yang dalam satu hari berapa kali buat diterapi? Minimal bangun tidur, saat mau tidur, atau sebelum atau sesudah sholat. Gitu. Jadi habis sholat kita lakukan terapi. Kenapa? Orang setelah sholat setidaknya hatinya masih tenang. Orang kalau hatinya tenang, ikhtiar apapun diberikan kemudahan.
Ya, jadi saran saya lakukan terapi itu yang pertama bangun tidur, kedua sebelum tidur, yang ketiga selepas sholat. Karena ketika kita sholat itu hati tenang teman. Kalau hati tenang, kita lakukan ikhtiar, mau berobat, mau terapi, mau apa, itu hasilnya lebih maksimal. Ya, itu hasilnya lebih maksimal. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, seperti itu. Ya, saya tanya lagi di sini. Yuk, bagi teman-teman yang merasa bermanfaat silakan dibagikan. Silakan dibagikan, jangan lupa tap-tapnya juga. Bismillah, semoga angka ini sampai 300 ya, disupport ya. Karena ini kita dakwah lewat online, mau tidak mau kita harus ikuti aturan-aturan sosial media. Ya, tidak semua orang baik, tidak semua orang yang merasa baik mau diajak kebaikan. Bahkan ketika diajak kebaikan untuk membagikan, belum tentu semua orang mau. Ya, silakan bagikan ke keluarga, ke saudara, ke teman, ke sahabat, ke lingkungan, silakan. Yuk, di sini ada nggak teman-teman yang sering masuk angin? Ada nggak yang sering masuk angin? Ada nggak yang sering mabuk perjalanan? Ada nggak di sini yang gampang sakit-sakitan? Gampang ngedrop badannya? Kemudian apalagi? Gampang capek? Ada nggak? Ada? Yuk, tadi dengan jari telunjuk kita sudah buktikan betapa dahsyatnya. Sekarang dengan 10 jari. Dengan 10 jari ini lakukan terapi. Apalagi orang-orang yang sering mabok perjalanan, sering masuk angin, gampang sakit, gampang ngedrop, sakitnya pindah-pindah. Hari ini sakit kepala, besoknya sakit di perut, besoknya sakit di dada, besoknya lagi sakit di belikat, sakitnya pindah-pindah. Atau yang gampang capek, mudah sekali capek. Yuk, lakukan terapi ini. Namanya apa? Terapi 10 jari atau disebutnya terapi angin. Praktekin terapinya, saya yakin, buktikan setelahnya teman-teman langsung merasakan. Ya, ingat, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Buka Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 21. Ya, karena di dalam tubuh manusia ada karunia yang sangat luar biasa. Ayo, buktikan ya. Buktikan. Yuk, siapapun di sini yang sering masuk angin, gampang ngedrop, mudah mabuk perjalanan, kemudian gampang sakit-sakitan, gampang capek, atau mungkin punya masalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, ada? Seperti orang-orang anxiety dan lain sebagainya, yuk lakukan terapi ini. Caranya bagaimana? Pertama, pegang dulu pundaknya. Ya, pegang pundaknya. Seperti ini ya, pundaknya dipegang. Yang kanan boleh, yang kiri boleh. Bebas, mau pundak mana aja bebas. Yuk teman-teman, supaya ilmu ini bermanfaat buat teman-teman, dengarkan, praktekan. Ya, dengarkan, praktekan. Mungkin saat ini teman-teman lagi nggak masuk angin. Mungkin saat ini teman-teman lagi merasa nggak butuh. Saya yakin ada saatnya nanti teman-teman akan butuh terapi ini. Ya, makanya silakan pegang pundaknya seperti ini. Ya, pegang pundaknya seperti ini. Oke, stop komentarnya, buktikan dan praktekkan. Pegang pundaknya seperti ini. Ya, pegang pundaknya seperti ini. Lalu badan tegak lurus. Badan tegak lurus. Badan tegak lurus, lalu pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik nafas 1 kali, tarik yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya perlahan lewat mulut, lalu buka matanya. Sekarang, dalam hati innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pencet pundaknya, tarik. Oke, pencet pundaknya, tarik. Pencet lagi pundaknya, tarik. Pundak satunya lagi pencet, tarik. Pencet, tarik.
pencet lagi, tarik. Yuk, yang sering sakit kepala, pusing, kelayangan, pencet tengkuk lehernya dari atas dulu ya. Pencet, tarik. Tengah, bawah. Udah. Sekarang lipat daun telinganya. Jangan kaget kalau sakit dilipat. Jangan kaget kalau gatel dilipat. Yuk, lipat. Udah. Sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Cubit-cubit punggung tangannya. Cubit-cubit. Yang banyak ya nyubitnya. Kemudian cubit-cubit pergelangannya. Sampai ke lengan dicubit-cubit. Sampai naik ke atas. Jangan kaget kalau merinding. Oke. Sekarang cubit-cubit lagi punggung tangan satunya. Cubit-cubit lagi punggung tangan satunya. Dah. Pergelangannya dicubit-cubit. Lengannya dicubit-cubit. Sampai ke atas. Jangan kaget kalau merinding ya. Sekarang yang terakhir. Maaf, saya angkat kaki saya ya. Maaf, saya angkat kaki saya. Nanti teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya ya. Nanti teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya. Diangkat kakinya. Saya angkat ya. Ini pergelangan kaki. Cubit. Bagian depannya dulu, cubit. Ditarik seperti ini. Kemudian bagian dalam. Lalu bagian luar. Oke, sekarang punggung kakinya. Punggung kakinya. Lalu kaki satunya lagi. Kaki satunya lagi, pergelangan kakinya. Ya, bagian dalam. Bagian luar. Lalu punggung kakinya. Dah? Sekarang dalam hitungan 1, 2, 3, jawab yang jujur. Siapa di sini yang langsung sendawa? Siapa di sini yang badannya langsung hangat? Keluar keringat hangat, badan langsung enteng, badan langsung enakan. Sakit kepala langsung berkurang, keluar keringat hangat, badan langsung segar, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat. Sok. Terbukti nggak teman-teman? Seketika langsung terbukti nggak? Langsung sendawa, badan langsung hangat, keluar keringat hangat, badan langsung segar, bahkan muncul semangat. Sok teman-teman. Sok, terbukti nggak? Terbukti nggak? Langsung nggak? Keluar keringat hangat kan? Coba direnungkan. Gerakan sesederhana ini, gerakan semudah ini kok bisa berdampak sangat luar biasa kepada tubuh kita. Buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Buka teman-teman. Ya, buka. Ya, karena dahsyat, tubuh kita itu dahsyat. Sekarang saya tanya, pegang telapak tangannya, dingin nggak? Yuk, daun telinganya dingin nggak? Tengkuk lehernya dingin nggak? Punggung kakinya, telapak kakinya dipegang, dingin nggak? Saya tanya, ada yang mual nggak? Ada yang merinding nggak? Ada yang pengen muntah, mendadak pengen BAB? Atau malah ngantuk, ada nggak? Ingat, dari mana itu semua? Merasa dingin, merinding, keluar keringat dingin, bahkan mual, mendadak pengen BAB, bahkan ngantuk. Pengen tahu dari mana itu penyebabnya? Nanti kalau saya kasih tahu banyak yang ketawa. Dari mana penyebabnya? Dari air liur setan yang ada di dalam tubuh kita. Dari mana datangnya air liur setan? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena makan dan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan setan. Ya, yang kedua, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang terbuka di malam hari tidak ditutup. Ya, esok harinya dimakan lagi. Nah, itu akan bisa jadi penyakit, teman-teman. Karena boleh jadi ada cicak, ada bakteri, ada tikus, ada kecoa, ada makhluk. Nah, itu teman-teman. Yang ketiga, dari mana datangnya? Makanan dan minuman yang namanya buruk. Contoh, bakso setan, mie setan, seblak setan, nasi goreng gila, bakso gendeng, dan lain sebagainya. Hati-hati teman-teman. Ya, itu nggak boleh dalam syariat agama kita, nggak boleh makan makanan yang namanya buruk. Makanya wahai bagi para pelaku usaha, jika Anda punya usaha makanan kok makanannya namanya buruk, segera ganti. Kenapa? Berbahaya untuk diri Anda, berbahaya untuk orang-orang yang membeli di tempat Anda. Apa sih efek daripada air liur setan? Yang pertama,
Ada nggak di sini teman-teman yang punya kebiasaan habis wudhu kentut? Ada nggak yang punya kebiasaan habis wudhu kentut? Sholatnya lupa rokaat mulu. Lagi lagi nggak sholat seger, begitu sholat ngantuk. Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Sekarang saya tanya, kemudian muncul air liur setan itu bisa muncul jadi apa? Jadi was-was. Apa yang dipikirkan jadi was-was. Apa yang dikhawatirkan jadi was-was. Apapun hidupnya dipenuhi dengan was-was. Dipenuhi dengan kecemasan. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan dingin. Takut dengan air. Takut dengan angin. Ada nggak di sini yang takut sama kipas angin? Kalau ketemu kipas angin tuh berasa kayak musuh. Takut banget sama kipas angin. Ada nggak di sini yang takut sama dingin? Ada nggak? Keluar rumah pakai jaket, pakai kaos kaki, takut masuk angin? Barakallah siswa Andi. Ada nggak yang takut dingin? Kalau mandi harus pakai air hangat. Yuk, ada nggak? Kemudian yang ketiga, ada nggak di sini yang takut air? Mau mandi males. Mau mandi jadi apa ya? Dia jadi males mandi lah karena takut air. Ya, barakallah, barakallah orang-orang baik, barakallah. Itu makanya kalau hadis Rasulullah kita dengarkan, jangan dibully. Padahal sederhana sekali, hanya makan dan minum dengan tangan kiri bisa berdampak buruk sekian banyak. Habis wudhu kentut, sholat jadi terganggu, takut sama kipas angin, takut sama dingin, takut mandi, muncul kecemasan, muncul kekhawatiran. Jadi hidupnya dipenuhi dengan ketakutan. Tuh teman-teman. Dan terapi angin seperti tadi bukan hanya untuk masuk angin. Bukan hanya untuk mabuk perjalanan. Bukan hanya untuk sakit kepala atau nggak enak badan. Ternyata terapi seperti tadi bisa untuk mengeluarkan air liur setan dalam diri kita. Lantas bagi teman-teman setelah melakukan terapi kok mual, buka dalam kitab Tibun Nabawi. Rasulullah mengajarkan muntah sebagai obat. Maka silakan dibatukin sengaja, dibatukin sampai muntah. Nggak usah khawatir, keluarnya bukan makanan. Keluarnya hanya lendir, teman-teman. Ya, keluarnya hanya lendir, bukan makanan. Kalau nggak percaya, buktikan. Sok, teman-teman yang tadi setelah terapi kok mual, kok merinding, mendadak pengen BAB, kepala langsung pusing. Dalam kitab Tibun Nabawi diajarkan. Ya sayangnya saya lagi nggak bawa kitabnya teman-teman. Kalau saya bawa kitabnya saya tunjukkan dalam kitab. Ini loh bukti dalam kitab Tibun Nabawi. Muntah sebagai obat. Silakan dibatukin sampai muntah. Ya nanti muntah. Yang keluar hanya lendir. Ya lendir bukan makanan. Oke. Ya itulah terapi 10 jari. 1 jari sudah kita praktekkan. 10 jari sudah kita praktekkan. Terbukti nggak teman-teman? Terbukti nggak? Ayat Allah tidak pernah ingkar. Ayat Allah selalu terbukti jika kita mau melakukan. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Terbukti teman-teman. Makanya Pak, sebaik-baik nasihat, solusi petunjuk dan obat itu Al-Quran dan sunnah Nabi kita. Lantas kenapa masih pada bingung? Saya muntah, alhamdulillah. Bagus ya. Dan sekarang lihat dalam Al-Quran surat 20-21, silakan dibuka teman-teman. Di bumi ada kebesaran Allah. Ya, apakah Anda tidak yakin? Dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Apakah Anda tidak percaya? Kenapa? Ada satu terapi lagi, bukan hanya terapi 10 jari. Ingat, tangan kita ini ada karunia yang sangat hebat, teman-teman. Ada karunia yang sangat luar biasa. Tangan sifatnya memberi dan menerima sebagai perantara kebaikan dari Allah. Sifatnya kasih dan sayang. Jadikan tangan kita untuk senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang kepada siapapun. Bukan hanya kepada pasangan, kepada orang tua, mertua, saudara, keluarga. Alam semesta, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sok teman-teman, lakukan satu terapi ini. Dalam kitab disebutkan, terapi yang bisa dijadikan ikhtiar untuk mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Dan satu lagi terapi ini dalam kitab disebutkan untuk menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Sok, mau nggak terapinya? Barakallah orang-orang baik, barakallah. Mau nggak? Mau nggak teman-teman? Mau nggak? Saya lagi puasa langsung mual, jangan dimuntahin lagi puasa mah.
Ya, ya. Tadi dengan terapi satu jari telunjuk, terbukti nggak langsung berpengaruh ke tubuh kita? Terbukti nggak dalam sebuah kitab akan berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi perantara sembuh? Terbukti nggak dengan jari telunjuk tadi? Kemudian kita lakukan 10 jari. Terbukti nggak seketika langsung bereaksi ke tubuh kita? Terbukti nggak? Nanti ada terapi lagi dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Ini ada Al-Quran lagi. Nah, sekarang kita lihat dulu dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21. Ya, ayat 20 ayat 21. Ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa, teman-teman. Hanya dengan telapak tangan dan jari jemari kita bisa menjadi perantara kesembuhan yang sangat luar biasa. Bahkan orang-orang yang sudah mempraktekkan akan kecanduan. Kenapa? Bukan hanya sebatas sembuh dari penyakitnya. Karena efek daripada terapi melahirkan ketenangan hati, melahirkan ketentraman, bahkan melahirkan ibadah yang makin nikmat, ibadah yang makin khusyuk. Bahkan ada bonus dari Allah, ada rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Inilah indahnya kalau kita hidup berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Mau terapinya? Saya mual terus, batukin, nanti muntah. Kalau udah muntah enak. Nanti jangan kaget kalau muntahnya cairan kuning. Kalau udah cairan kuning tambah enteng sekali, teman-teman. Barokallah, barokallah, Susi, barokallah, berkah selalu. Yuk, kita praktekin terapi dengan 10 jari, terapi dengan telapak tangan. Ya, khasiatnya sangat luar biasa. Caranya bagaimana? Ingat ya, yang mau dicatat silakan dicatat. Yang mau direkam silakan direkam. Karena saya tidak mengulang-ulang. Ngulangnya lagi paling besok kalau ada kesempatan. Ya, yang mau dicatat silakan dicatat, yang mau direkam silakan direkam. Ya, terapi ini nanti nggak usah ditanya ya. Mau ambeien ke, mau stroke ke, mau benjolan ke, mau apapun, nggak usah ditanya. Pesan saya hanya satu, praktekin, buktikan. Pesan saya hanya satu. Karena terapi ini untuk semua penyakit, nggak usah ditanya. Semua penyakit, nggak usah ditanya. Ya, karena satu manfaatnya. Untuk apa? Mengeluarkan segala yang kotor. Segala yang kotor itu apa? Ada kotoran syariat, ada kotoran hakikat. Kotoran syariat, kotoran yang kelihatan mata. Debu, daki, upil, belek, nah, ketombe, ketu rambut, itu kotoran syariat. Jerawat, gatel-gatel, itu kotoran syariat. Kotoran hakikat, sebagaimana tadi. Setelah diterapi, keluar keringat dingin, ada yang sampai muntah, ada yang sampai merinding, itu kotoran hakikat namanya. Yang kedua, segala yang buruk. Sifat perilaku perbuatan kita yang buruk akan membawa keburukan pada diri kita. Ya, akan membawa keburukan pada diri kita. Contoh, orang punya sifat atau perilaku perbuatan yang buruk, habis makan tidur, muncul keburukan namanya kolesterol. Sob, ikhtiarkan terapi ini bisa jadi jalan sembuh kolesterol. Atau orang yang punya sifat tidak baik, dikit-dikit marah-marah, dikit-dikit emosi sehingga muncul penyakit darah tinggi. Sob, ikhtiarkan terapi ini. Atau mungkin orang-orang yang punya mental tidak baik, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit baper, dikit-dikit sedih, dikit-dikit nangis, muncul penyakit darah rendah. Sob, ikhtiarkan terapi ini. Atau mungkin orang yang punya sifat buruk, serakah, sehingga muncul gatal-gatal dalam tubuhnya. Sob, ikhtiarkan terapi ini. Atau mungkin orang yang punya perbuatan buruk, mutus silaturahim, sampai terjadi penyakit stroke. Sob, ikhtiarkan terapi ini. Jadi nggak usah ditanya, semua penyakit disebutkan. Semua penyakit disebutkan, jadi nggak usah ditanya, penyakit ini gimana, benjolan gimana, udunan gimana. Nggak usah ditanya, praktekin aja, buktikan. Yang ketiga, segala yang tidak baik. Boleh jadi kita pernah makan ataupun minum. Kita nggak tahu di dalam makanan itu ada kandungan kimia, ada pengawet, dan lain sebagainya. Sehingga lama-kelamaan tertimbun di dalam tubuh kita bisa menjadi masalah. Usus buntu, batu ginjal, batu empedu, iritasi lambung, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan jalan ikhtiar untuk sembuhnya, teman-teman. Ya. Kemudian yang ketiga, segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik. Yang keempat, segala yang mengganggu. Segala yang mengganggu itu apa? Orang yang terganggu pikirannya. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, mau makan ini takut, sakit nuduh makanan, sakit nyalahin makanan, sehingga mau makan apa aja takut. Ada nggak yang punya masalah kayak gini? Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut. Muncul kecemasan dalam hidup. Kekhawatiran, muncul keraguan, muncul beban pikiran. Ada nggak, teman-teman? Ada nggak? Ada? Silakan nanti dipraktekin. Jadi nggak usah ditanya intinya ya. Yang kelima, yang keenam, segala asbab sakit dan segala penyakit.
Ya, segala asbab sakit dan segala penyakit tanpa terkecuali, semua penyakit tanpa terkecuali. Jadi nggak usah ditanya, oke? Nggak usah ditanya. Kemudian yang ketujuh, segala gangguan goib. Segala gangguan goib itu apa? Mau bentuknya santet kek, mau sihir kek, mau guna-guna kek, mau apapun itu. Sok buktikan terapi ini. Ya, karena bisa dijadikan jalan sembuhnya. Bahkan terapi ini bisa dijadikan jalan ikhtiar. Untuk apa? Menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita. Sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Mau pengapuran, mau radang sendi, mau encok, mau osteoporosis, mau asam urat, mau rematik, mau stroke, mau saraf kejepit. Atau mungkin organ tubuhnya, paru-parunya udah lecet, paru-parunya iritasi, lambungnya udah lemah rusak, atau mungkin ususnya, atau mungkin jantungnya, atau mungkin paru-parunya, apapun organ tubuh dalam diri kita yang sudah bermasalah akan sempurna kembali. Kalau nggak percaya, buktikan. Maka sebelum saya menyampaikan materi ini, kita bikin kesepakatan dulu, ya. Silakan teman-teman dengarkan. Yang mau dicatat silakan dicatat, yang mau direkam silakan direkam. Ya, namun stop pertanyaan penyakit ini gimana, penyakit itu apa obatnya, karena nggak akan saya jawab. Oke, sepakat nggak teman-teman? Sepakat nggak? Dengarkan, nanti praktekin dan buktikan. Nah, ketika materi sedang disampaikan, dengarkan dengan baik, jangan dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan, nggak akan saya jawab. Kenapa? Karena ilmu ketika sedang diturunkan, supaya ilmu itu tuntas, maka sampaikan semuanya. Kalau belum disampaikan, jangan ditahan oleh kita gara-gara pertanyaan. Itu namanya su'ul adab. Oke? Sepakat ya? Yuk, sekarang tinggal kita jelaskan dulu. Ya, yang mau direkam silakan. Caranya bagaimana terapinya? Nah, terapi ini sekarang tuh lagi viral, teman-teman. Ya, terapi ini lagi viral. Karena banyak orang yang sudah mempraktekkan. Begitu mempraktekkan, membuktikan. Sehingga dengan bukti itu dia ingin berbagi kepada saudaranya, berbagi pada keluarganya. Sehingga makin banyak orang yang penasaran dengan terapi ini. Terapi ini bersumber dari Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20-21. Kita ambil maknanya, kita ambil ilmunya. Ya, sehingga apa? Terjadilah terapi ini. Caranya bagaimana? Yang pertama, terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita sedang mandi saja. Ya, terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita sedang mandi. Ya, di saat kita sedang mandi. Kalau kita lagi nggak mandi, boleh nggak dipraktikin? Boleh. Namun efeknya atau pengaruhnya tidak sedahsyat ketika lagi mandi. Caranya bagaimana? Yang pertama, persiapkan dulu air mandinya. Persiapkan dulu wadahnya. Pastikan wadahnya bersih, pakai ember boleh, pakai baskom boleh, pakai wadah apapun boleh. Yang sekiranya cukup untuk kita mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan air yang baru ngalir atau baru ngambil dari gayung. Paham? Pastikan air yang baru ngalir atau baru ngambil dari gayung. Itu. Yang ketiga, campurkan dalam air tersebut. Yang pertama adalah garam Himalaya. Kalau teman-teman punya. Kalau nggak punya, boleh pakai garam kasar, atau garam krosok, atau garam asli laut. Ya, kalau garam dapur nggak bisa. Garam yang putih, bersih, lembut itu nggak bisa, karena itu kimia. Dan satu pesan saya, jangan beli garam ruqyah. Ingat ya, pesan saya, jangan beli garam ruqyah. Jangan percaya dengan produk-produk mengatasnamakan ruqyah, jangan. Kenapa? Maaf saya katakan, mungkin bahasa ini bisa jadi tamparan. Karena hanya orang bodoh yang mau membeli garam ruqyah. Hanya orang bodoh yang mau membeli garam ruqyah. Kenapa? Karena tidak ada satupun di muka bumi ini ulama yang jualan garam ruqyah, itu nggak ada. Nggak ada di muka bumi ini ulama yang jualan garam ruqyah, itu nggak ada. Jika Anda menjumpai seorang yang namanya ustadz, ustazah, guru, kiai, apapun itu, kok jualan garam ruqyah, berarti dia bukan ulama, melainkan pedagang agama. Yang namanya ulama itu menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Ulama boleh berbisnis apapun, boleh. Mau jualan apapun, boleh. Namun kalau sudah menyeret nama agama, dialah pedagang agama. Garam 1 kilo berapa? 8.000.
dikasih nama ruqyah jadi ratusan ribu. Dia jualan garam apa jualan agama? Bukankah di Al-Quran disebutkan haram hukumnya memperjualbelikan agama? Haram hukumnya memperjualbelikan doa? Haram hukumnya memperjualbelikan ayat-ayat Allah? Maka jangan percaya dengan produk-produk kayak gitu. Pembodohan, teman. Oke? Jadi kalau ada ulama, ngakunya ulama, ustadz, kiai, ustazah, apapun itulah, kok jualan garam ruqyah, berarti dia bukan ulama, tapi pedagang agama. Oke, teman-teman paham? Sama, minyak wangi, satu botol berapa? 50.000. Dikasih nama ruqyah, jadi jutaan. Dia jualan minyak wangi, apa jualan agama? Yuk, makanya hanya orang bodoh yang percaya dengan gitu-gituan. Oke? Nah, begitupun yang lain, air doa, segala macam. Air minum satu botol 5.000, dikasih nama air doa. Jadi puluhan bahkan ratusan ribu. Dia jualan agama namanya. Oke? Jangan mau percaya dengan produk kayak gitu. Jangan. Tuh, silakan beli sendiri garamnya di pasar. Silakan beli sendiri garamnya di toko-toko, di warung-warung. Beli garam yang bukan yodium. Ya, garam biasa. Garam laut asli tanpa embel-embel yodium. Paham, teman-teman? Paham? Ya, tuh. Kemudian, berapa banyak garamnya? Cukup 1 sendok aja. Nggak usah banyak-banyak. Cukup 1 sendok. Ingat, garamnya cukup 1 sendok. Campurkan di bak mandi atau di ember atau di wadah yang kita persiapkan. Kemudian, lihat. Aduk airnya dengan tangan kita. Tangan kanan boleh, tangan kiri boleh. Kemana aduknya? Ini yang paling penting, teman-teman. Aduk air itu dengan putaran ke kiri. Bukan asal ngaduk, bukan mutar ke kanan. Putar ke kiri. Bagaimana putaran ke kiri itu? Berlawanan arah jarum jam. Kenapa harus diputar ke kiri? Karena kiri adalah putaran akhirat. Putaran alam semesta, hakikat dan kekuatan itu sendiri. Sedangkan kanan adalah putaran dunia. Sebagaimana putaran jarum jam, dia berputar ke kanan. Sedangkan putaran akhirat berputar ke kiri. Sebagaimana orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Bukan hanya itu. Teman-teman yang rumahnya dekat dengan sungai, dekat dengan selokan, dekat dengan air, lihat ketika air membentuk pusaran secara alami. Pusaran itu akan berputar ke kiri. Ingat, putaran itu akan berputar ke kiri. Kalau nggak percaya, silakan buktikan dan perhatikan. Atau teman-teman bisa buktikan sendiri, wastafel ditutup rapat, penuhi dengan air. Ambil penutupnya dengan tangan kanan, biarkan air itu habis. Air yang habis akan membentuk pusaran dan pusarannya ke kiri. Kalau nggak percaya, buktikan. Atau teman-teman yang pernah melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, balap lari, apapun jenis balapan yang profesional, pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Nggak ada yang ke kanan. Kenapa? Andaikan ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, bisa bikin orangnya mati. Kenapa? Karena melawan hukum gravitasi bumi, pembuluh darah bisa pecah. Kalau nggak percaya, teman-teman buktikan sendiri. Jogging. Jogging keliling rumah aja. Kalau keliling lapangan takutnya kecapean. Keliling rumah aja. Mutarnya ke kanan. 3 putaran aja. Sok, kalau nggak pusing, mual, muntah, pingsan. Kalau nggak percaya, buktikan. Kalau nggak percaya, buktikan. Nah, makanya aduk air itu ke kiri ya. Aduk ke kiri. Setelah diaduk ke kiri, berapa kali putaran? Nggak usah dihitung. Yang penting garamnya tercampur dengan air. Setelah itu ambil air itu 1 gayung. Ambil airnya 1 gayung, bawa keluar kamar mandi. Ambil air 1 gayung, bawa keluar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Doakan air yang digayung itu. Doakan. Apa doanya? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Yang pertama, bacakan 3 surat Qul. 3 surat Qul itu apa? Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. Masing-masing 1 kali. Dibacakan Al-Fatihah, ditutup dengan ayat kursi. Masing-masing 1 kali. Ingat, pertama, Qul huwallah. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. Yang keempat, Al-Fatihah, ditutup dengan ayat kursi. Masing-masing semuanya 1 kali. Kalau nggak hafal, cukup Al-Fatihah saja. Ya, kalau nggak hafal, cukup Al-Fatihah saja. Kemudian kita berdoa, memohon kepada Allah. Doanya Pak, bebas. Ungkapan isi hati, kita mohonkan dengan bahasa kita. Nggak mesti harus pakai bahasa Arab. Ya, karena doa itu ungkapan isi hati, bukan hafalan yang kita hafalin. Ya, ungkapkan isi hati kita. Apa yang kita mohonkan? Ya Allah,
hamba memohon kepadamu. Dengan air engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon ya Allah, jadikan air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuh hamba. Doakan seperti itu teman-teman. Ya, dengan berkahnya sholawat hamba bermunajat, baca Al-Fatihah, tiupkan. Sebagaimana diajarkan Rasulullah, ketika mendoakan air putih, ketika mendoakan air selalu ditiup. Ya, kemudian air yang sudah didoakan ini campurkan lagi di bak mandi atau di wadah yang sudah kita persiapkan. Nah, setelah dicampurkan baru kita persiapan mandi. Bagaimana mandi itu? Adabnya dalam agama kita. Jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah. Jika Anda perempuan, tutup dua wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Jangan beli garam ruqyah. Ya, jangan jadi orang bodoh yang mau percaya dengan garam ruqyah. Dah, makanya stop dulu komentar. Ya, stop dulu komentar. Jangan beli garam ruqyah. Ya, ingat ya. Jika Anda laki-laki, tutup satu wilayah. Jika Anda perempuan, tutup dua wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Betul, kita berada di kamar, di ruangan tertutup. Kita terhindar dari pandangan manusia. Namun kita belum terhindar dari pandangan makhluk gaib. Ya, karena berbahaya teman-teman. Itulah indahnya agama kita, indahnya Islam. Ketika kita ikuti syariatnya. Jika laki-laki tutup satu wilayah, jika perempuan tutup dua wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Kemudian, bagaimana mandinya? Yang pertama, siram dulu kaki kanan. Ya, siram dulu kaki kiri. Ya, siram kaki kanan dari bawah, siram kaki kiri. Lalu siram punggung kita atau pundak kita di kanan, siram dulu. Lalu siram juga yang kiri. Lalu siram kepala kita. Pastikan semuanya basah terkena air. Setelah semuanya basah terkena air, ingat, ya, lakukanlah terapi. Terapi yang sangat dahsyat. Terapi yang bisa untuk mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan gaib. Terapi yang bisa jadikan ikhtiar, menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bagaimana terapinya? Sangat mudah teman-teman. Cukup kita usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Usahakan jangan sampai ada satu celah pun yang terlewati. Mulai dari celah-celah rambut kita usap, kita pijat-pijat pelan-pelan. Sampai ke wajah, lubangnya mata, lubangnya telinga, bersihkan sampai ke daun-daunnya. Bahkan masuk ke lubang hidung, masuk ke lubang mulut. Bersihkan semuanya, usap semuanya sampai ke bawah. Ya, bahkan jika teman-teman ada yang setruk, tangan yang setruk, usap dengan tangan yang satunya. Tangannya yang setruk usahakan menyentuh bagian tubuh yang lainnya. Begitupun ada yang saraf kejepit, saya nggak bawa kitabnya. Kalau saya bawa kitabnya saya tunjukkan. Saraf kejepit, gerakan seperti orang ruku. Usap pinggangnya sampai ke bawah ke telapak kakinya. Yang punya asam lambung, usap lambungnya, daerah perut dengan tangannya seperti ini. Bagian tubuh manapun yang sakit, usap dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Nanti jangan kaget. Kalau teman-teman tiba-tiba langsung kedinginan. Langsung merasakan dingin yang dahsyat. Bahkan tidak sedikit langsung muntah. Tidak sedikit langsung diare. Tidak sedikit langsung gemetar badannya. Tidak berbahaya, tidak bikin pingsan, tidak. Itu hanya fase pembersihan. Ada juga yang justru sebaliknya, merasakan hangat. Badannya jadi hangat. Apa sih yang membedakan? Kok ada setelah diterapi, badan langsung dingin, setelah diterapi ada yang badannya langsung hangat. Apa yang membedakan? Yang merasakan dingin, bersyukurlah. Itulah tanda Allah keluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan gaib. Yang merasa hangat, bersyukurlah. Itu tanda peredaran darah dan oksigen lancar dalam tubuh Anda. Sehingga apa? Allah sempurnakan kembali struktur jaringan tulang, sendi-sendi, syaraf-syaraf, seluruh organ dalam tubuh. Nanti teman-teman tangannya jadi bisa gini. Teman-teman tangannya bisa gini nggak? Ujung jari nyentuh di telapak tangan. Kalau bisa, selamat, asam uratnya normal. Kalau nggak bisa, kebuka dikit, nah ini asam uratnya mulai tinggi. Ya, apalagi nggak bisa nekuk sama sekali. Ini tinggi banget asam uratnya. Lalu gerakin jarinya, sakit nggak? Gerakin tangannya, sakit nggak? Kalau sakit ada rematik. Ya, itu. Jadi nanti teman-teman akan merasakan betapa indahnya kalau kita melakukan terapi ini sesuai dengan pedoman Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 20, ayat 21. Itu dahsyatnya luar biasa teman-teman.
Nanti jangan kaget setelah diguyur, setelah diusap semuanya akan kedinginan. Jangan kaget kalau akan merasakan hangat. Jangan kaget. Itulah dahsyatnya terapi ini. Kenapa dahsyat? Lihat, buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20. Buka pula ayat 21. Tubuh manusia itu ada karunia yang sangat luar biasa. Di mana tubuh manusia dipenuhi dengan garis. Ya, dipenuhi dengan garis. Di mana garis dari ujung kepala sampai ujung kaki ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Dan lihat teman-teman. Lihat tangan yang kita pakai untuk terapi. Lihat, tangan ini dipenuhi dengan garis. Garis yang ada di jari namanya ruas jari. Garis yang ada di telapak tangan namanya garis telapak tangan. Kita hitung dari kelingking sampai ibu jari. Berapa titik ruasnya? Ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Dan lihat telapak tangan kita. Ini membentuk garis. Ini angka 8, angka Arab. Ini angka 1. Ini pun sama. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Dan lihat jari jemari kita jumlahnya ada berapa? Ada 5. Ini juga sama membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, lam, ha. Dibaca Allah. Allah 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Air sebagai sumber kehidupan. Garam sebagai sumbernya rasa. Dipadukan jadi satu. Maka akan menjadi ikhtiar sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau nggak percaya, praktekin, buktikan. Ya, kalau nggak percaya, praktekin, buktikan teman-teman. Buktikan. Jadi kalau belum praktek, belum bukti, nggak usah banyak nanya dulu. Praktekin, buktiin. Saya tanya kepada teman-teman yang udah pernah praktek, khusus yang sudah pernah praktek, setelah diusap, kedinginan nggak teman-teman? Setelah diusap, ada nggak yang sampai muntah? Setelah melakukan terapi, ada nggak yang sampai badan menggigil? Ada nggak? Kalau nggak percaya, buktikan. Ya. Ada nggak yang setelah praktek kok badannya malah hangat? Kemudian tulang nengsol pelan-pelan sembuh, asam urat pelan-pelan sembuh, saraf kejepit pelan-pelan sembuh. Ada nggak? So, yang sudah pernah praktek, silakan buktikan teman-teman. Bagi yang belum, silakan buktikan. Nah, nanti setelah badan itu kita usap semuanya, kemudian kita merasakan kedinginan atau merasakan hangat, ingat teman-teman, jangan khawatir. Karena itu hanya sesaat saja. Hanya sesaat saja. Ya. Kemudian setelah itu baru kita pakai sabun, kita pakai sampo. Yang sedang head boleh, tapi jangan dikeramas. Ya. Sok, langsung pakai sabun, pakai sampo setelah terapi ya. Setelah diusap semuanya, langsung pakai sabun, langsung pakai sampo. Lalu dibilas. Ya, dibilas sampai bersih. Dibilas, setelah dibilas bersih, bilasnya pakai sisa air yang tadi. Kalau kurang, tambahi. Ya, bilas pakai sisa air yang tadi. Kalau kurang, tambahi. Bilas sampai bersih. Setelah bersih, lalu keringkan pakai handuk. Setelah pakai handuk, segerakan pakai pakaian yang bersih. Ya, namun saya berpesan, jangan kaget. Setelah pakai baju, tiba-tiba badan demam. Tiba-tiba badan lemes. Tidak sedikit ada yang mual sampai muntah. Ada juga yang langsung diare. Ada yang pusing-pusing. Jangan kaget. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena ini adalah fase pembersihan. Ingat, teman-teman yang merasakan ini bersyukur. Itu tanda terapi mandinya berhasil. Akan merasakan demam. Bersyukur teman-teman. Gak lama demamnya. Paling 3 jam. Gak lama demamnya, paling 3 jam. Kenapa sih terapi sesederhana itu bisa memiliki dampak yang sangat luar biasa? Kenapa sih sampai ada yang demam, pusing, diare, kelayangan, lemes, pegelinu badannya? Kenapa bisa seperti itu? Coba renungkan teman-teman. Kita punya baju. Ya, kita punya baju. Baju kita kotor. Baju kita terkena noda. Baju kita terkena najis. Saya tanya, baju yang kotor, baju yang terkena najis, boleh nggak dipakai untuk sholat menghadap kepada Allah? Boleh nggak teman-teman? Barakallah orang-orang baik. Baju kotor,
terkena noda, terkena najis, boleh nggak dipakai untuk sholat menghadap kepada Allah? Barakallah, orang baik, Yai. Nggak boleh kan? Harus dicuci dulu. Baju kotor, pengen dipakai untuk sholat, bajunya harus dicuci. Coba deh renungkan. Apa kabar diri kita yang setiap hari ngotorin diri dengan dosa, ngotorin diri dengan kesalahan. Sedangkan kita akan berpulang kepada Allah Rabb yang Maha Suci. Apakah kita nggak ngalami dibersihin dulu? Kita juga pun sama akan dibersihkan dulu. Sebagaimana pakaian dibersihkan, dicuci, direndam dulu. Kita merasakan kedinginan badan luar biasa. Dikucek-kucek, disikat, dikebrok, badan pegel-pegel nggak karuan. Kemudian dibilas, diputar-putar, bikin kepala jadi pusing. Diperes sampai muntah, diperes sampai diare, dipanasin, dianginin, bahkan disetrika sampai demam. Sama rasanya. Sama teman-teman. Namun lihatlah, setelah dicuci bersih, setelah disetrika, setelah nyaman dipakai, teman-teman pun akan merasakan betapa ketenangan dalam hati. Adanya rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Saya tanya, setelah terapi ini teman-teman merasakan bahagia nggak? Namun kalau ditanya bahagianya kenapa? Nggak tahu. Bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Itu teman-teman. Bahkan muncul bukan hanya bahagia, ketenangan hati, tenang pikiran. Bahkan begitu sholat, baru takbir Allah, langsung nangis. Kenapa? Ingat dengan dosa. Ingat dengan kesalahan. Di mana hal ini belum pernah dirasakan sebelumnya. Namun setelah melakukan terapi ini, sholat jadi makin nikmat. Sholat jadi makin khusyuk. Yang biasanya habis wudhu kentut, sekarang habis wudhu normal. Yang biasanya kalau sholat nguap mulu, sekarang sholatnya jadi nikmat. Nikmatnya luar biasa. Ada semangat ibadah yang luar biasa. Ada keimanan yang tiba-tiba langsung naik. Signifikan. Itu dahsyatnya terapi ini teman-teman. Makanya di sini saya tulis. Solusi sehat lahir batin. Bukan hanya berdampak sehat badan kita. Ruhani kita. Batin kita ikut sehat teman-teman. Dari ketenangan hati. Ketentraman jiwa. Membuat tenang pikiran. Ibadah makin nikmat. Makin semangat. Makin khusyuk. Akhirnya apa? Wa may yattaqilla yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah datangkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari masalah terus datang silih berganti, cobaan hidup bertubi-tubi, datang solusi terbaik dari Allah. Dari penyakit yang gak sembuh-sembuh, penyakit yang sering kambuh, datang obat terbaik dari Allah, kesembuhan terbaik dari Allah. Allah membuka segala pintu pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Merasa seperti, ya, udah terbukti seperti itu enggak? Udah terbukti enggak? Teman-teman yang sudah praktek terbukti enggak? Apalagi yang rutin mempraktekkan. Bahkan akan ada masa di mana teman-teman terbesit dalam hati, Allah wujudkan seketika. Wah, panas-panas gini, enak kali ya makan sop buah. Datang sop buah. Entah anak yang bawa, entah saudara bawa, atau mungkin pedagang lewat. Datang sop buah teman-teman. Terbesit aja dalam hati, langsung diwujudkan oleh Allah. Tuh dahsyatnya teman-teman. Inilah pentingnya tazkiyatun nafs. Pentingnya kita membersihkan diri, bukan hanya jasad saja yang kita bersihkan. Hati, ruhani juga kita bersihkan. Ya, sob teman-teman. Dahsyatnya luar biasa. Pelan-pelan jadi memahami makna arti sebuah kehidupan. Pelan-pelan jadi memahami makna arti sebuah kesabaran. Dahsyatnya luar biasa. Maka silakan lakukan terapi ini. Silakan praktekkan terapi ini dan buktikan. Ribuan orang, puluhan ribu orang sudah membuktikan. Teman-teman yang baru bergabung, silakan sekarang giliran Anda buktikan. Buktikan ayat Allah itu nyata. Firman Allah itu nyata. Pengen bukti, praktekin. Ya, pengen bukti, praktekin. Oke? Kapan